Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Asosiat Profesor Dr. Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Ahmad Humaidi. Yang saya hormati beliau Kaprodi PAI Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh, beliau Ibu Umi Lailia Maghfirah MPD. Dan teman-teman yang berbahagia, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugas UAS peta imajinasi dan video yang berjudul Kias dalam dalil hukum. Poin. Yang pertama, A. Kualifikasi kias. Kualifikasi kias di sini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu proses analogi kias dapat dianggap sah dalam menetapkan hukum syariat. Dalam ilmu usul fiqh, kias tidak dapat diterapkan secara sembarangan karena ia merupakan bentuk ijtihad rasional yang harus berpijak pada prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, para ulama menetapkan sejumlah syarat agar kias dapat diterima sebagai dalil hukum yang valid. Kias di sini merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara baru, yakni al-far', dengan cara membandingkan kepada perkara yang telah ada hukumnya, al-asal. Karena terdapat kesamaan sebab atau alasan hukum yang disebut illat. Dalam penerapan kias tidak boleh dilakukan sembarangan, diperlukan sejumlah kualifikasi atau syarat agar hasil kias tersebut sah dan dapat diterima sebagai dalil hukum Islam. Kualifikasi kias secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kualifikasi yang berkaitan dengan unsur-unsur kias itu sendiri, yang meliputi pertama al-asal, al-far', al-illat, dan hukum al-asal. Yang kedua, kualifikasi yang berkaitan dengan pelaku kias, mujtahid, yakni kemampuan dan syarat keilmuan seseorang dalam melakukan proses analogi hukum. Unsur dan syarat-syarat kias yang sah. Agar suatu kias dianggap sah dalam hukum Islam, maka ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu pada keempat unsur pokoknya, yaitu yang pertama al-asal, pokok hukum asal. Al-asal adalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas Al-Quran, hadis atau ijma' ulama. Hukum dari kasus ini kemudian dijadikan dasar analogi bagi kasus lain yang belum ada ketentuan hukumnya. Syarat-syarat al-asal di sini: A. Hukum asal harus ditetapkan berdasarkan dalil syar'i dan sah. B. Hukum tersebut bersifat tetap dan tidak dihapus atau tidak masuk. Yang ketiga, C. Illat dari hukum asal harus jelas dan rasional sehingga dapat diterapkan pada kasus lain. Contoh hukum haramnya homer berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir rijsun man amala syaitani fajtanabu. Sesungguhnya homer, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah juz 5 ayat 90. Yang kedua, al-far', kasus baru. Al-far' adalah kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nas, sehingga hukumnya dicari dengan cara mengkiaskan kepada al-asal karena adanya kesamaan ilat. Syarat-syarat al-far'. Yang pertama, A. Kasus tersebut tidak memiliki nas atau ijma' yang menetapkan hukumnya secara langsung.
Yang B harus memiliki kesamaan sifat atau ilat dengan al-asal. Yang C tidak ada perbedaan mendasarkan yang membatalkan analogi dengan al-asal. Contohnya, penggunaan narkotika dikiaskan kepada Homer karena keduanya sama-sama memabukkan dan menghilangkan kesadaran sehingga hukumnya haram. Yang ketiga, al-illah, alasan hukum. Illah adalah sebab atau alasan hukum yang menjadi dasar adanya persamaan antara al-asal dan al-far'. Dalam istilah usul fiqh, ilat adalah sifat yang dapat dikenali dan menjadi dasar-dasar keberlakuan hukum. Syarat-syarat ilat: A. Harus jelas dan dapat diukur secara rasionalisme mundabit. B. Harus relevan dengan tujuan hukum syariat munasib. C. Harus terdapat dalam kedua kasus yaitu al-asal dan al-far' mujtahid fih. D. Harus dapat ditetapkan berdasarkan dalil atau petunjuk syar'i yang kuat. Contoh ilat yakni pengharaman Homer adalah karena memabukkan. Iskar, maka setiap zat yang memiliki sifat memabukkan memiliki ilat yang sama dan dihukumi haram melalui kias. Selanjutnya yang keempat, hukum al-asal. Hukum pokok dari kasus al-asal. Hukum al-asal adalah hukum syarak yang telah diterapkan oleh nas terhadap al-asal dan kemudian diterapkan pada al-far' karena memiliki ilat yang sama. Syarat-syarat hukum al-asal: A. Hukum tersebut harus merupakan hukum syar'i, bukan hukum adat atau kebiasaan. B. Hukum tersebut tetap berlaku dan tidak mengalami penghapusan. C. Hukum tersebut dapat diterapkan pada far' yang memiliki kesamaan ilat. Contohnya di sini hukum asal, Homer adalah haram karena narkotika memiliki ilat yang sama, maka hukum narkotika juga haram berdasarkan kias. Contoh penerapan kias yang memenuhi kualifikasi. Contoh pertama, yakni al-asal Homer. Kemudian yang kedua, hukum al-asal haram. Yang ketiga, illah, memabukkan dan merusak akal. Yang keempat, far' narkotika. Yang kelima, hukum al-far' haram karena memiliki ilat yang sama dengan Homer. Contoh yang kedua, yang pertama, al-asal larangan riba dalam emas dan perak. Yang kedua, hukum al-asal haram bila terjadi ketidakseimbangan dalam pertukaran. Yang ketiga, ilah sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. Yang keempat, far' mata uang modern, rupiah seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Yang kelima, hukum al-far' berlaku hukum riba jika terjadi pertukaran yang tidak setara. Selanjutnya B. Kategori kias. Dalam hukum Islam, kias memiliki posisi penting sebagai metode rasional untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua kias memiliki kedudukan yang sama. Pembagian kategori kias ini penting untuk memahami sejauh mana kekuatan dan keabsahan suatu kias dalam penetapan hukum Islam. Dengan mengetahui klarifikasinya, seorang mujtahid dapat lebih hati-hati dalam menggunakan kias agar tidak keluar dari koridor syariat. Kategori kias berdasarkan kekuatan ilatnya, yakni ada meliputi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, kias jali, yaitu kias yang memiliki kesamaan ilat yang sangat jelas antara al-asal dan al-far' sehingga tidak menimbulkan keraguan dan menetapkan hukumnya. Contoh kias jali, pengharaman narkotika dikiaskan kepada Homer karena sama-sama memabukkan. Kesamaan ilat ini sangat jelas dan tidak diragukan, yaitu sama-sama menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran. Maka hukumnya pun sama, yaitu haram. Ciri-ciri kias jali: A. Ilatnya disebut atau ditunjukkan secara eksplisit dalam nasah. B. Tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. C. Hasil hukumnya hampir setara dengan hukum nas. B. Selanjutnya kias khafi, yaitu kias yang memiliki kesamaan ilat yang tidak terlalu jelas sehingga memerlukan penalaran dan analisis mendalam dari mujtahid. Dalam kias jenis ini, hubungan antara al-asal dan al-far' tidak tampak langsung, tetapi dapat diketahui melalui penggalian makna atau hikmah hukum.
Contohnya larangan menjual anggur kepada orang yang tidak diketahui akan menggunakan untuk membuat khamr. Dalam nas tidak ada larangan langsung menjual anggur, tetapi karena anggur dapat dijadikan bahan untuk memproduksi khamr, maka hukumnya dikiaskan sebagai haram dengan ilat menjadi sarana terjadinya kemaksiatan. Ciri-ciri kias khaf: A. Kesamaan ilat antara al-asl dan al-far' bersifat tersembunyi. Yang B. Diperlukan ijtihad dan analisis mendalam. C. Hasil hukumnya tidak menimbulkan perbedaan pendapatan di kalangan ulama. Selanjutnya nomor 2, kategori kias berdasarkan kadar kesamaan hukum. Ulama usul fiqh juga membagi kias berdasarkan kadar kesamaan antara hukum al-asal dan al-far' menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama A. Kias al-aula, yaitu kias yang dimana ilat pada al-far' lebih kuat dibandingkan dengan ilat pada al-asal. Contoh di sini, jika dalam Al-Quran disebutkan larangan berkata kepada kedua orang tua di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, maka memukul atau menyakiti mereka tentu lebih haram lagi. Larangan berkata kasar hanyalah contoh kecil, sedangkan memukul termasuk tindakan yang lebih berat. Ini disebut kias al-aula karena ilatnya lebih kuat. Yang B, kias al-musawwa, yaitu kias yang dimana kekuatan ilat pada al-far' sama dengan al-asal. Artinya, kedua kasus memiliki tingkat kesamaan yang seimbang sehingga hukum yang diterapkan pun sama. Contohnya, pengharaman minuman keras selain khamr, misalnya miras modern, yakni yang memiliki kadar alkohol memabukkan dikiaskan pada khamr, ilatnya sama yaitu memabukkan sehingga hukumnya pun sama, haram. Selanjutnya C, kias al-adna. Kias al-adna adalah kias yang ilatnya pada al-far' lebih lemah daripada al-asl. Artinya kasus baru memiliki tingkat larangan atau kewajiban yang lebih ringan dibandingkan kasus al-asl. Contohnya di sini, melihat aurat secara langsung diharamkan dalam Islam karena dapat menimbulkan syahwat. Maka melihat gambar atau bayangan aurat melalui cermin dikiaskan kepadanya, tetapi dengan tingkat larangan yang lebih ringan. Ini termasuk kias al-adna. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kategori kias berdasarkan penetapan ilat, yakni dibedakan menjadi 2 jenis utama. A. Kias mansus al-illah, yaitu kias yang ilatnya disebutkan secara tegas dalam nas. Kemudian segala sesuatu yang memiliki sifat memabukkan seperti narkotika, ekstasi, dan sejenisnya haram hukumnya berdasarkan kias mansul al-illah. Yang B. Kias muntasaj al-illah, yaitu kias yang ilatnya tidak disebut secara eksplisit dalam nas, tetapi ditentukan melalui penalaran dari ijtihad ulama. Kias ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hikmah dan tujuan hukum Islam. Contohnya, larangan menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna dikiaskan dengan larangan memakan harta orang lain secara batil. Ilatnya tidak disebut langsung dalam nas, tetapi ditetapkan melalui penalaran bahwa jual beli seperti itu berpotensi menimbulkan penipuan atau gharar. Selanjutnya C. Kedudukan kias. Dalam hukum Islam, kias memiliki kedudukan penting sebagai salah satu dalil hukum syar'i setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kedudukan kias sebagai sumber hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan fleksibel, mampu menjawab perubahan zaman dan berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kias menjadi sarana penting dalam mengembangkan hukum Islam tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasarnya. Yang ketiga, fungsi dan peran kias dalam hukum Islam. Kias berperan penting dalam menjaga kesinambungan hukum Islam di tengah perkembangan zaman. Beberapa fungsi kias diantara lain: yang pertama, sebagai sarana ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak disebut dalam nas. Yang kedua, sebagai bukti rasionalitas syariat Islam bahwa hukum Islam dapat diterapkan di berbagai masa dan tempat. Yang ketiga, sebagai penghubung antara nas dan realitas sehingga hukum Islam tidak kaku tetapi tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
4. Kedudukan kias dalam hierarki dalil hukum. Dalam hierarki dalil hukum Islam, kias menempati urutan keempat setelah Al-Quran, hadis sunnah, ijma' kesepakatan ulama, kias analogi hukum. Batasan dan kehati-hatian dalam penggunaan kias, yakni tidak boleh menggunakan kias dalam hal ibadah yang bersifat ta'abbudi atau murni ketentuan Allah, dan tidak boleh menggunakan kias jika bertentangan dengan nas yang jelas, dan kias harus berdasarkan ilat yang sah rasional dan tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, dan harus dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi kualifikasi ilmiah dalam spiritual. Dengan demikian, kias tidak boleh digunakan sembarangan oleh orang awam tanpa dasar keilmuan yang cukup. Kesimpulan di sini, kias merupakan dalil hukum Islam keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma' yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru melalui analogi dengan kasus yang telah ada hukumnya. Agar sah, kias harus memenuhi kualifikasi seperti adanya al-asl dan al-far', kesamaan ilat, serta dilakukan oleh mujtahid yang kompeten. Kias dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan kejelasan ilat, kadar kesamaan hukum, dan cara penetapan ilat, sehingga memudahkan ulama dalam menetapkan hukum secara tepat dengan kedudukan dan penerapan yang benar. Kias berperan penting dalam menjaga fleksibilitas, keadilan, dan relevansi hukum Islam sesuai dengan prinsip syariat dan maqasid al-syariah. Cukup sekian dari saya. Bila mana mulai awal hingga akhir terdapat suatu kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.